energi itu adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha, maka daya listrik itu adalah seberapa besar energi listrik yang digunakan atau dihasilkan suatu benda setiap detiknya. Dengan definisi di atas ya, jadi energi setiap detik, maka kita mendapatkan rumus daya listrik sebagai berikut, di mana P sama dengan W per T ya, P sama dengan energi dibagi waktu. Dengan kombinasi rumus yang lain seperti hukum Ohm dan arus listrik, kita bisa mendapatkan rumus lain seperti P sama dengan V dikali I ya. P sama dengan I kuadrat dikali R. P sama dengan V kuadrat dikali per R. Dapat dari mana Kak? Dapat dari di sini ya. Jadi W-nya itu kita pecah dulu menjadi V dikali I dikali T dibagi dengan T. Nah ini T-nya boleh dicoret nih ya waktunya. Sehingga P itu sama dengan V dikali I. Untuk turunan kedua sini maka menggunakan hukum Ohm. Ya, di sini P adalah daya listrik dengan satuannya watt dan W itu adalah energi listrik dengan satuan joule. V itu adalah tegangan listrik dengan satuan volt. Q adalah muatannya ya. Di sini kita tidak pakai rumus Q. R itu adalah hambatan listrik satuannya ohm. I itu adalah arus listrik satuannya ampere dan T ingat harus dalam detik. Kita coba yang pertama, sebuah lampu memiliki daya 9 watt. Jika lampu itu digunakan selama 24 jam, berapa banyak sih energi yang digunakan oleh lampu tersebut? Ya, jadi kalau kita di sini ya, untuk diketahuinya, kita punya nilai P sama dengan 9 watt. Nah, ini kecil mungkin lampunya lampu LED gitu ya. Lampu itu digunakan selama 24 jam, maka kita punya T. T itu 24 jam. Nah, ini 24 jamnya harus kita ubah menjadi detik. Maka langsung kakak kali 3600. Sehingga hasilnya adalah 86.400 detik ya second. Kemudian yang ditanya itu adalah energinya atau W ya. Nah, maka ketika menjawab, nah ini tinggal W sama dengan nah rumusnya di sini kita punya P sama dengan W per T. Kakak tulis dulu deh supaya tidak bingung, W per T. Maka kalau kita mau mendapatkan W, T-nya ini harus dikali silang ke sini ya. Sehingga kita punya W sama dengan P dikali T. Sehingga ini adalah 9 dikali 86.400. Ini hasilnya adalah 777.600 Joule. Ya, ini adalah energi yang digunakan atau sekitar 77,6 kilojoule. Jadi dia menggunakan energi sebesar 777,6 kilojoule untuk menyalakan lampu tersebut selama 24 jam. Sekarang kita coba soal yang kedua. Di sini sebuah setrika listrik dengan daya 300 watt digunakan sehingga menghasilkan energi listrik sebesar 270 kilojoule. Ya, berapa lama sih setrika tersebut digunakan? Berarti ini adalah T ya. Maka kita terus diketahuinya dulu. Diketahuinya kita punya daya sebesar 300 watt. Kemudian dia menggunakan energi sebesar 270 kilojoule. Nah, ini langsung kakak ubah menjadi joule. Berarti dari kilojoule menjadi joule sama seperti dari kilogram ke gram. Kita kalikan 1000 ya. Jadi 270.000 joule. Yang ditanya itu adalah T-nya berapa ya. Kita tinggal lihat nih, rumus yang kita punya itu adalah P sama dengan W per T gitu ya. Kita mau cari T, maka kalau kita kali silangnya P dikali T sama dengan W atau T ini berarti W dibagi P ya. Tinggal kita masukkan nih. Berarti T sama dengan W-nya adalah 27.0000 Joule dibagi dengan 300 watt ya. Nah, ini boleh kita coret nolnya. Ini 3-nya dibagi 3 dibagi 39. Maka waktunya ini adalah 900 detik ya. Atau kalau kita jadikan dia ke menit, berarti 900 dibagi 60 ya. Nah, ini hasilnya adalah 15 menit. Ini dicoret. 90 dibagi 6 hasilnya 15. Nah, ternyata setrika tersebut digunakan selama 15 menit dan menggunakan energi sebesar 270 kilojoule. Sekarang kita coba untuk soal nomor 3. Di sini sebuah kompor listrik digunakan selama 2 jam. Elemen pemanas kompor listrik tersebut memiliki hambatan 50 ohm. Setrika tersebut, kompor listrik tersebut dicolokkan pada listrik bertegangan 220 volt. Berapa sih arus yang mengalir, daya elemen listrik tersebut, dan juga energi yang digunakan selama 2 jam.
Kita tulis dulu ya, diketahuinya. Di sini kita punya waktu ya, T sama dengan 2 jam. Jangan lupa langsung kita kali 3.600. Jadi kalau soal-soal seperti ini nih, langsung kita kali aja di diketahuinya. Kenapa? Supaya nanti di bawah-bawah tidak salah. Berarti kita punya 7.200 detik. Kemudian memiliki hambatan, berarti R-nya 50 ohm. Ya. Kemudian dicolokkan pada tegangan listrik, maka V-nya 220 volt. Nah, pertanyaan yang A, ya, yang ditanya, untuk yang A itu adalah berapa sih arus, berarti I-nya berapa. Untuk yang B itu ditanya adalah berapa daya, berarti P-nya berapa. Yang C ditanya itu energi, berarti W-nya berapa, gitu ya. Sekarang kita jawab dulu yang A. Yang A cukup mudah nih. Kita punya V, punya R, kita ditanya I. Nah, rumusnya memang tidak ada di sini. Kenapa? Karena kita mau pakai rumus hukum Ohm. Di mana V sama dengan I dikalikan dengan R. V-nya adalah 220 sama dengan I-nya itu yang dicari dikali R-nya 50, ya. Nah, maka I-nya ini adalah 220 dibagi 50. Ini boleh dicoret ya. Makanya nanti dapat hasilnya 22 dibagi 5, 4,4 ampere. Boleh disusun ke bawah ya, hasilnya nanti 4,4 ampere. Nah, kita boleh mengerjakan yang B terlebih dahulu, boleh juga kita mengerjakan yang C terlebih dahulu. Karena sebetulnya sama aja nih, nggak beda jauh. Cuma mungkin kalau melihat rumus di sini, ya, rumus yang ada di sini, lebih mudah kita mengerjakan yang W dulu. Ya, boleh juga sih yang P dulu. Ingat rumus P itu bisa V dikali I. Dapat dari mana kak? Di sini kan nggak ada. Ini ya, W-nya diganti ke sini. Nah, ini diganti ke W sini. Sedangkan rumus W itu adalah V dikali I dikali T. Nah, jadi terserah mau pakai yang mana. Kalau kita lihat di sini, maka kita sudah bisa menghitung semuanya. Karena V dan I-nya sudah tahu nih. V-nya itu adalah 220 dan I-nya adalah 4,4. Sehingga kita dapat nih. Ini berarti 22 dikali 44. Ya, 44 kali 22, 44 kali 22. Ini 88, 88 dijumlahkan 968 watt. Ya, cukup gede ternyata wattnya. Energinya berapa? Energinya tinggal kita masukin aja nih ya. Energinya itu berarti V-nya 220 dikali 44 ya. 4,4 TI-nya dikali T-nya adalah 7.200. Tadi sebetulnya kita sudah menghitung ini, itu adalah dayanya sebesar 968 dikali 7.200, maka kita punya hasilnya adalah 5.529.600 ya, joule. Nah, ini ternyata energi yang digunakan itu adalah 5529,6 kilojoule. Ya, jadi tinggal dikaliin aja hasilnya nanti segini. Cukup mudah untuk 3 soal yang pertama ini ya. Yang penting kita tahu rumusnya mana, pakai rumusnya mana. Hafalkan, kalau kakak sih cukup 3 ini saja nih yang dihafal. Ditambah rumus hukum Ohm ya, V sama dengan I dikali R. Ini sudah cukup banget. Karena dengan V I kali R ini bisa diubah jadi macam-macam nih ya rumusnya. Sekarang kita akan bicara atau belajar tentang daya pada alat listrik. Pada lampu kita sering lihat spesifikasi seperti ini. Atau pada setrikaan, atau pada kipas angin 9 watt garis miring 9W itu artinya 9 watt garis miring 220 volt. Ya, seperti ini di sini kakak punya di sini punya 10 watt 230 volt ya. Apa sih artinya? Ya, ini adalah berapa daya yang digunakan oleh lampu tersebut ya. Jadi lampunya menggunakan daya sebesar 9 watt. Tapi harus dicolok pada tegangan 220 volt. Nah, untuk teman-teman ketahui, di dunia ini ada 2 nih. Ya, ada yang 110 volt, ini adalah di Amerika. Nah, tapi tidak semua Amerika sih, ada beberapa yang pakai 220 volt. Kalau kita dan Eropa biasanya pakai 220 volt. Memang Amerika suka aneh sendiri ya. Yang lain pakai meter, dia pakai feet. Yang lain pakai 220 volt, dia pakai 110 volt gitu ya. Ternyata hal ini penting nih, supaya peralatan listrik tidak rusak. Nah, suatu peralatan listrik itu harus dipasang pada tegangan yang sesuai. Kalau tidak, dayanya akan jadi berbeda dan tentunya merusak lampu tersebut. Misalnya kalau lampu yang 220 volt dipasang ke 110 volt, dia akan redup. Lama-lama akan rusak juga. Yang paling berbahaya itu kalau tegangannya lebih besar. Jadi kalau kita beli lampu di Amerika,
ya kita bawa ke Indonesia, kita pasang, nah itu lampunya pasti meledak. Karena tegangannya 2 kali lipat. Energi yang dia dapatkan itu nanti 4 kali lipat dari yang seharusnya. Dan dia nggak kuat, dia nggak tahan, jadi bisa meledak. Makanya kita harus hati-hati ketika membeli barang yang import, harus dicek tuh, ya. Sekarang kita akan mencoba soal nomor 4. Jadi soalnya kalau seperti ini sih biasa aja gitu ya. Nah, pada sebuah lampu tertulis 7 watt garis miring 220 volt. Tentukan kuat arus yang mengalir pada lampu tersebut, hambatan elemen lampu, dan juga energi yang digunakan jika lampu dinyalakan selama 10 jam. Nah, sebenarnya ini mirip sama soal-soal sebelumnya, hanya saja untuk diketahuinya cukup kompak nih. Cukup jelas, cukup mungkin kalau belum pernah belajar istilah ini bingung, ini apa ya? Tapi karena kita sudah belajar, kita langsung tahu, oh kalau ternyata dayanya adalah 7 watt. Dan juga tegangannya itu adalah 220 volt. Gitu ya. Maka ketika ditanyanya itu adalah I-nya berapa, atau ditanya R-nya berapa, atau ditanya W-nya berapa, itu nggak masalah. Ya, bisa dikerjakan. Maka kita jawab dulu yang pertama, kuat arus yang mengalir pada lampu tersebut. Nah, di sini kakak akan pakai rumus P sama dengan V dikali I. Ya, rumusnya boleh dihafal, boleh juga ini W-nya diganti ke sini ya. W-nya diganti ke sini, kemudian T-nya dicoret. Nah, ini kita punya V dikali I itu berarti ini 7 watt, V-nya 220 volt dikali I arus. So, kita punya nih, I-nya adalah 7 dibagi 220 ampere. Nah, ini angkanya kecil ya. Kalau kita hitung, kita bagi gitu ya, susun ke bawah, nanti hasilnya 0,318. 0,0. Nah, 0,0318 ampere. Memang kecil, karena wattnya kecil. Ya. Sekarang kita coba yang hambatan. Nah, yang hambatan ini, kalau kita sudah punya I-nya, kita sudah punya V-nya, kita bisa hitung R-nya ya. Tinggal pakai rumus hukum Ohm. V sama dengan I dikalikan R. Ya, di mana V-nya itu 220, I-nya tadi di sini ya, 7 per 220 kalikan R. Nah, sehingga nanti kita dapat R-nya adalah 220 dibagi 7 per 220. Kalau dibagi artinya dibalik ya. 220 dikali 220 per 7. Maka ini hasilnya itu adalah 220 kali 220 itu 48400 dibagi 7. Atau kalau kita susun ke bawah, kita hitung nanti hasilnya itu adalah sekitar, atau kalau kita hitung ke bawah, kita susun ke bawah, maka itu hasilnya adalah sekitar 6914, sekian ohm. Ini kakak hitung pakai kalkulator ya, nanti teman-teman bisa hitung 48400 dibagi 7 gitu ya. Itu hasilnya sekitar segitu, tapi sebetulnya dalam bentuk ini saja sudah tepat. Sekarang kita coba yang C. Di sini tanya adalah energinya selama 10 jam. Maka untuk energi jangan pakai yang V kali I kali T ya. Kenapa? Karena ini V-nya 220 tapi I-nya 7 per 220 gitu ya. Kalau kakak lebih senang pakai P sama dengan W per T. Sehingga kakak punya W-nya itu adalah P dikalikan T. Ya, P-nya adalah 7 watt dikalikan T-nya 10 jam. Nah, ini hati-hati nih, 10 jam. Mesti juga dikali 3600 ya. 7 dikali 36 hasilnya adalah 252 ya. 0 ada 1, 2, 3. Itu 23 joule atau 252 kilojoule. Nah, ternyata ini adalah energi yang digunakan lampu itu selama 10 jam.